Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dulur-dulur, teman-teman semuanya, para sahabat di acara Ngopi Bersyariah. Malam ini kita mau membahas bab fikih soal tata cara sholat, wudu, dan tata cara bermandi besar. Itu yang benar dan sesuai syariat itu yang bagaimana. Dan di sini masih tetap bersama Gus Husen sang narasumber, dan Pak Eko ini, dan saya sendiri Doyo Gondrong. Dan seperti apa nanti isi pembahasannya, kita mulai saja. Monggo Gus, mungkin untuk pengawalan jagongan ini. Jadi yang pertama, bahwa yang sering kita dapati di masyarakat itu terutama masalah mandi besar, khususnya di junub. Kita harus memberitahu masyarakat bahwa mandi dengan pakai sampo itu harus ada aturannya. Maksud saya begini, bahwa antara membersihkan dan mensucikan itu berbeda. Jadi kalau sifatnya sampo itu kan membersihkan, sabun juga membersihkan. Karena ini berhubungan dengan hadas besar khususnya, maka harus mensucikan, sifatnya harus mensucikan. Maka tata caranya bagaimana? Jadi caranya adalah kita niati di basuhan awal itu sampai benar-benar meratanya semua air ke tubuh kita, yang dohir khususnya. Yang dohir itu semuanya harus kebasuh, dan itu pakai air mutahhir, artinya air murni, tidak bercampur dengan sabun maupun dengan sampo. Jadi itu mensucikannya harus seperti itu. Karena misalnya kalau kita niati terus nanti kita langsung pakai sampo atau sabun, berarti itu air yang bercampur sabun atau bercampur dengan sampo itu tidak bisa mensucikan. Membersihkan iya, tapi mensucikan tidak bisa. Jadi sekali lagi, maka pertama kita harus niati dengan dari basuhan pertama itu sampai meratanya air ke dalam tubuh yang dohir yang kelihatan. Nah, setelah rata semuanya dengan air mutlak, air yang mensucikan, baru setelah semuanya merata, baru setelah itu kita pakai sampo maupun sabun 1 jam pun tidak ada masalah. Nah, itu. Ataupun kalau memang terlanjur kita lupa, tidak niat, dan kita langsung pakai sampo atau pakai sabun biasanya, ya sudah, kita bersih dulu. Kita belum niat, berarti kita bersihkan dulu semuanya, sampo-samponya, sabun-sabunnya. Setelah itu baru, setelah bersih semuanya, baru kita niat dengan air biasa itu sampai merata semuanya. Mengapa tadi saya sarankan untuk di awal? Karena biar tidak lupa. Karena kadang itu orang itu lupa. Nah, Untuk lupa niatnya, tidak Gus. niat. Untuk niatnya, Ya pokoknya niatnya sebenarnya cara lengkapnya ngono, nawaitul husla li rafil hadasil akbari fardholillahi ta'ala. Tapi ini misalnya gak hafal Arabe, ya wis pokoke niat terus krono ngilangi hadas besar krono Allah, gitu aja.
saja dalam hatinya, karena mahallun niat itu fil qalbi, tidak harus diucapkan, karena mahallun niat, tempatnya niat itu di dalam hati. Jadi yang penting kita niati dalam hati kita, kerentek sengaja bahwa kita mau mandi besar. Sama juga ketika kita mencuci. Mencuci itu harus nanti kita bedakan persepsi kita bahwa ada unsur yang membersihkan dan ada unsur yang mensucikan. Makanya kalau pakaian itu tidak najis, ya itu sah-sah saja, kita langsung pakai sabun apa, bahkan tidak dibilas pun juga nggak masalah, karena tidak ada najis. Tapi yang masalah di sini kalau ada najis, karena idealnya itu dipisah antara yang najis dengan yang tidak najis. Untuk yang menjaga itu Gus. Ya, yang najis ya kita bersihkan dulu dengan air mutlak, dengan air tanpa sabun. Nah, air yang suci mensucikan. Baru setelah kita bersihkan, nah, setelah suci kita gebyur, ya sudah, baru setelah itu kita campur, nggak masalah. Kita pakai deterjen, sabun cuci, tidak ada masalah. Nah, kalau sudah suci, intinya apa? Bahwa barang najis itu harus kita sucikan dulu dengan air suci mensucikan, dengan air yang bisa mensucikan. Nah, mindsetnya jadi itu dulu. Setelah suci dengan air mutlak, air biasa, baru pakai deterjen nggak masalah, nggak pakai pun juga nggak masalah. Tapi kalau misalnya najis terus kita langsung pakai deterjen dan airnya tidak mengalir, malah akhirnya yang misalnya tidak najis nanti malah kecampuran najis, malah jadi najis semuanya ya. Kalau misalnya kita kalau memang sudah terlanjur tercampur dengan deterjen, ya kita bersihkan dulu, kita pakai deterjen dulu, baru setelah itu baru niat kita baru mensucikan. Kita gebyur dengan air yang mensucikan, terus airnya itu harus mengalir, karena itu jadi nggak ada masalah misalnya di awal langsung kita pakai deterjen, tapi dengan syarat itu, jadi kita harus jadi di akhirnya nanti tetap harus itu dibilas. Tidak boleh kalau memang kecampuran najis tidak dibilas, nggak boleh, karena itu masih mutanajis, masih kena najis. Jadi pada intinya hampir sama dengan mindsetnya dengan mandi junub tadi, mindsetnya sama. Jadi antara mensucikan harus pakai air mutlak, air yang bisa mensucikan, baik itu di awal maupun di itu. Tapi jangan ketika kita lihat membersihkan atau baik itu mensucikan badan kita dari itu, ataupun juga nanti ketika kita mencuci, ya baru kalau memang sudah terlanjur dengan sabun, kalau mencuci ya terus kita bilas dengan air murni. Baru Gus, itu bisa. mau bertanya Gus, ya. Zaman sekarang kan mungkin sudah banyak orang yang malas nyuci dan mereka kan pakai jasa laundry. Dan kita kan nggak tahu Gus prosesnya laundry itu gimana. Mungkin kalau di kampung-kampung kan kita bisa menengok kan lokasinya kan cuma kecil. Tapi kalau kita di perkotaan besar itu laundrynya itu laundry skala besar. Jadi kita nggak memungkinkan untuk proses pensucian baju tadi atau proses pencucian tadi. Dan apakah boleh kita hanya berpositif thinking lah bahwa oh insya Allah suci? Jadi Gus, gini, kalau baju itu kena najis, seyogyanya kita sucikan dulu, kalau baru itu najis sebelum bawa laundry. Iya, kalau tidak najis ya tidak ada masalah, karena sebenarnya kalau najis itu kan mudah,
penting dihilangkan ainnya, barangnya itu dihilangkan. Kan najis itu kan hanya terbagi 3. Yang pertama mukhaffafah itu misalnya ada anak yang belum berumur sampai 2 tahun dan tidak Belum menyusui. belum masih murni ASI, tidak mengenal apa-apa, dan laki-laki itu kan cukup diciprati aja kan sudah suci. Nah, terus setelah mukhaffafah langsung misalnya mughalladhah. Mughalladhah itu yang najisnya jilatan anjing dan babi. Setelah di antara 2 ini semuanya masuk mutawasithah. Selain 2 ini, selain mukhaffafah dan mughalladhah, ini semuanya masuk mutawasithah. Masuk mutawasithah berarti apa? Ya tinggal ainnya, barangnya itu dihilangkan. Baru tinggal hukumnya. Hukumnya tinggal dibilas sudah suci. Najis kalbu. Ya sudah suci. Ketika barangnya misalnya ini tai kucing atau apa, sudah kita bersihkan ainnya, nah, barangnya kita bersihkan. Nah, berarti kan ini tinggal hukumiannya saja. Untuk Setelah baunya, barangnya nggak ada bau misalnya barangnya sudah nggak ada dan kita yakin bahwa ini sudah tidak ada barangnya, ya sudah, berarti kan ini tinggal hukumnya saja. Nah, hukumnya bagaimana? Ya tinggal kita siram 1 kali sudah. Untuk cara pensucian itu Gus, Tidak harus dari rasanya kita jilat dulu. Tok muha walau nuha, tok muhanya misalnya launuhai warnane wis ilang, barangnya wis ilang. Rasane sama nggak harus dijilat, terus bahwa kira-kira kita ikhtiar kita bahwa itu sudah nggak ada, ya sudah suci. Berarti yang saya Gus, ini Ya. nanya gitu. Kalau begitu, kalau memang mensucikan apa itu namanya, misalnya yang tadi kena apa itu ya, Iya. itu kan harus, katanya ulama fikih itu Ah. kan harus apa yo, rasa, warna, dan bau. Maka kalau solusinya seperti itu, kenapa kok dikategorikan 3 itu? Mending nggak usah, wong sekali bilas sudah selesai. Loh, maksudnya barangnya dihilangkan dulu. Iya kan sudah hilang. Iya. Asumsi kita ketika hilang, maka kemudian ulama fikih mensyaratkan itu dikatakan suci jika 3 unsur ini harus dipenuhi. Lah kalau 3 unsur ini dipenuhi dengan sekali bilas saja tanpa ada, mohon maaf, experience bahwa baunya sudah hilang apa belum, warnanya apakah sudah hilang apa belum. Lah kalau begitu nggak perlu ada 3 kategori kan itu. ikhtiar. Ah. Ketika barangnya ini sudah nggak ada, berarti idealnya kan launya sudah, warnanya tidak ada. Warnanya tidak ada, terus baunya tidak ada. Mesti kan dengan rasa sama. Rasanya nggak usah sama jilat. Lah berarti kan Nggak sampai harus menjilat itu. Berarti kan ulama fikih menentukan rasa itu kan nggak masuk akal kalau kita harus teliti. Itulah maksud saya seperti itu, Gus. Kok kayaknya mustahil, kurang rasional. Nah, kok ada semacam kriteria ulama yang kurang rasional dilaksanakan itu? Apa itu Gus? Mungkin untuk cara pensucian, terutama rasa yang paling mungkin itu sulit. dari Imam 4 itu ada perbedaan atau memang sama? Apa kategori itu sama atau beda dari Imam 4? Ya tentunya ada perbedaan. Cuma kan kalau misalnya kita bicara perbedaan, di semua lini ada perbedaan. Jangankan hanya masalah najisnya ini. Iya. Masalahnya misalnya Maliki aja, anjing itu tidak najis. Perbedaan khilafah. Iya. Apa itu namanya? Lah kalau begitu itu pertanyaan saya yang tadi, Gus. Kok ulama misalnya entah itu ada khilaf atau enggak, setahu saya kan memang ada rasa. Rasa itu kan tidak bisa kita lakukan gitu loh. Itu hal Ya, yang tapi mungkin sulit. Tapi itu kan pandangan umum, ikhtiar am. Ya. Ikhtiar am itu ketika barangnya ini sudah tidak ada. Sudah benar-benar kita yakin bahwa barangnya ini tidak ada. Berarti kan hanya tinggal hukmiyahnya saja. Iya, hukmiyah. Hukmiyah Hukmiyah itu. sudah
Hukme itu harus dipenuhi apa enggak? 3 unsur itu harus dipenuhi apa enggak? Harus. Bahwa untuk suci harus. dipenuhi Nah, sedangkan hukumnya. yang satu tadi ini Iya. sulit dilakukan. Masa kita mau jilat meja atau mungkin lantai kan nggak mungkin untuk mengetahui Iya. rasa. Nah. Kalau bau mungkin masih rasional. Oh, tinggal agak dekat lah. Warna bisa kelihatan. Tapi rasa ini kan perlu kita bahas. Apakah memang kita anggap hilang saja rasanya, sudah lah yakin aja rasanya nggak bakalan ini. Iya, Nah, kalau emang mustahil. karena memang Mm. agama itu keyakinan. Yeah. Agama itu keyakinan. Dan makanya sekali lagi fikih ini kan hanya mengatur sedemikian rupa biar itu mudah. Makanya ketika sudah ikhtiar kita itu sudah bersih, ya sudah bersih, kita harus yakin bersih. Dengan yakin bersih suci Ya maksudnya masih kan? ya yakin suci. Suci. Nah, Dengan memenuhi 3 unsur itu, anggap saja sudah memenuhi, yakin gitu. iya. Cukup dengan keyakinan gitu. Iya, harus yakin dan tidak boleh was-was. Berarti dan untuk ikhtiar tadi Gus. Iya, dengan ikhtiar tadi. berarti orang awam ini nggak perlu ngejilat untuk Ya, menghilangkan nggak rasa usah. gitu. Nggak usah itu mah. Karena Allah itu yuridullah bikumul yusra Oke. wala yuridu bikumul usra. Iya. Terus ini pertanyaan lagi tuh. Ini kan untuk menghilangkan najis tadi dan ini untuk menghilangkan hadas besar. Umumnya kan orang kan mandi besar kan di kamar mandi. Mm-mm. Nah ini ada si Fulan ini mau mandi besar dengan media air hujan. Gimana Gus? Nggak ada masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Air hujan itu menetes dulu ke genteng. Nggak ada Terus masalah. baru- Itu tohir mutahir itu. Air itu tohir mutahir. Jadi suci dan mensucikan. Misalnya ono kolam, sekali gebyur ya wes. Kita mentas lagi berarti sudah. Kolam akuarium. Ya, itu namanya kolam ikan, bukan kolam manusia. Ya. Semisal Gus, ini kan harus rata seluruh sekujur tubuh kan. Terus mungkin ada bagian-bagian tubuh kita yang sakit atau luka yang mungkin kalau kena air nanti tambah parah. Gimana Gus itu solusinya Gus? Oh. Waktu mandi, kita mandi besar kan wajibnya kan harus sekujur tubuh. Terus ada bagian tubuh kita itu yang memang nggak boleh kena air dalam apa itu tadi dunia medis kalau kita harus ke dokter. Kalau kena air nanti bisa tambah parah atau bla bla. Jadi ada tayamum itu. Mandi besar juga bisa ditanya. Tayamum itu bisa untuk mandi besar dan untuk apa? Untuk mandi kecil, apa? Hadas kecil ataupun hadas besar. Dan tata caranya juga sama. Lah kelebu kabeh Gus. Apa nih? Kita tayamum. Karena tayamum itu kan hanya untuk listibahati sholat. Hanya listibahati sholat, hanya untuk satu sholat fardu. Dan harus apa ketika sudah apa masuk waktu. Sudah masuk waktu. Nah, itu kan kendalanya kan ketika tidak ada air dan mungkin ada di badan kita yang tidak bisa kena apa air. Nah, jadi tata caranya yaitu ya sama dengan wudhu, artinya 2 kali tepukan. Yang pertama wajah, terus yang apa tepukan kedua itu untuk tangan. Tangan itu kalau Syafi'i kan sampai sini. Nah, kalau misalnya kayak Maliki itu hanya sampai pergelangan ini aja. Perbedaannya. Nah, iya. Pergelangan. Tuh. Terus Tahu, itu Gus, kalau kita sholat kita kan ya rata-rata kan perokok. Terus kita rokok kan gendine meletik Gus. Nah, Sarungnya yang blenik bolong. Itu gimana Gus? nah, Mungkin bukan satu tempat. jadi kalau masalah itu pokoknya intinya ukurannya adalah ketika matanya atau meripatnya orang yang normal itu tidak sampai menembus ke kulit. Orang normal ya maksudnya yang nggak kocok-kocokan nggak min. Nah itu tidak sampai menembus pada kulit. Itu berarti Pandangan iya, mata. pandangan mata normal. Lah nek misalnya besar kan pasti sampai kulit kan. Tapi kalau hanya misalnya petik terus langsung disampir, nah itu kan berarti nggak sampai bolong. Ya berarti mungkin bolong tapi cilik kan, nggak ada masalah.
Itu kalau kena yang posisi aurat, Bos. Ya, Kalau bolongannya di bawah di kaki kan nggak ada kira masalah. nggak ada masalah. nggak ada masalah. Kan aurat kan ada batasan. Ya baina Ya. surah warubah itu. Oke. Aurat laki-laki. Kalau misalnya paha mungkin berlaku itu nggih. iya. Nah, tapi Ya kalau baina surah warubah baina Oh. antara apa? Pusat sampai. nah, berarti kalau ada orang sholat pakai sarung dan kaos singlet itu sah apa enggak? Sah apa enggak? Saya enggak bertanya tentang Singlet. kaos singlet itu kaos dalam itu loh Gus. Iya. Nah, itu sah apa enggak? Ya selagi Aurat Apa? kan ketutup. ya Aurat ketutup. sah, Sah nggak? nggak ada masalah. Cuma secara etika aja Pak itu. Iya. Ya, saya kan hukum. Saya Iya. cuma nanya hukum. Etika urusan nanti maksudnya. Ya. Itu sama halnya dengan sholat pakai kaos itu loh. Iya. Misalnya seperti itu. Wudunya orang yang gondrong Gus. Cara membasuhnya. Butuhnya gondrong. Jadi gini, Loh, justru malah gundul yang bagus ya. Nek gondrong kan aja. Lah nek gundul piye? Ini kilur pakai ya gondrong-gondrong mania ini. Coba didengarkan. jadi apa? Karena kata-katanya kan wamsahu biruusikum. Jadi itu apa? Ngusap kepala. Artinya apa? Rambut misalnya gondrong itu yang penting batasannya masih di kepala. Kan kalau perempuan kan misalnya sampai sini, terus basuhnya hanya di sini, itu tidak boleh. Karena ini bukan kepala lagi. Amsahu biruusikum kan kepala aslinya. Nah, terus ukurannya berapa senti lah dari kepala jauhnya? Mungkin lebih Jadi jelas pokoknya seperti itu. ideanya pokoknya ya masuknya kepala ya kayak dulu ini masih nggak masalah kan di kepala. Oh, Silakan. Itu kalau sini itu kan sudah tidak jauh. kepala ini. Dibasuh sini boleh Gus ya. Boleh. Pokoknya masih Pokoknya masih dalam masih kepala. kepala ini. Yang dibasuh itu kepalanya apa rambutnya, Gus? Apanya? Yang dibasuh itu. Sebenarnya kepalanya. Sebagian Kepala. kepala. Iya. Nah, berarti kalau orang Tapi gundul- kan karena kepala itu kan ada rambutnya. nah, Maka akhirnya rambut. oh, berarti kalau orang gundul malah enak ya? Iya enak nggak masalah. Irit aja. Langsung Cuma to the point. batasannya kan mana syari ini. Oh, Mana saya kira syari, wajah itu kan mana syari sampai lihya. Sampai janggut ini. Bawahnya sudah tidak lagi. Jadi batasan wajah itu kan cukurnya rambut ini sampai sini janggut, terus telinga. Hmm. Nah, gini. Nah, itu batasannya. Makanya kan idza kuntum ila shalah falsilu wujuhakum. Itu kan dalilnya, itu kan Wa idiyakum. falsilu wujuhakum wa aydiyakum. Nah, falsilu wujuhakum karena kalau wajah dan tangan itu harus falsilu, harus dibasuh. Harus dibasuh. Artinya ada air yang mengalir. Itu wajah. Falsilu wujuhakum. Nah, ini harus dibasuh. Nah, wa aydiyakum dan tangan. Falsilu wujuhakum wa aydiyakum al marafiq wamsahu biruusikum. Kalau kepala ini cukup diusap. Karena kata-katanya wamsahu. Wa arjulakum ini nanti ataf pada yang pertama. Artinya ini juga dibasuh. Karena bukan wamsahu biruusikum wa arjulikum. Tapi balik ke sini, akhirnya kaki itu juga masuk di basuh. Nah, arjulakum itu wamsahu biruusikum wa arjulakum minal ka'bayn. Nah, nah sebenarnya yang wajib itu sebenarnya hanya sekali kita basuh ya ini merata sudah, berarti sudah selesai. Untuk kedua dan ketiga itu kan hanya sunnah. Begitupun juga tangan. Nah, aidiakum ini sampai tangan sampai sini sampai siku. Nah, semuanya itu wajibnya hanya satu kali. Satu kali. Makanya sebenarnya ketika kita wudhu itu
pakai 1 gelas itu sudah cukup. Misalnya kita banjur misalnya kayak segini ya, kita banjur segini, ini kan sudah apa, sudah mengalir, tinggal kita banjur gini, sudah rata ya sudah cukup. Nah, begitupun juga tangan, dari sini gini ini ya sudah cukup 1 kali. Begitupun juga kaki. Kalau telinga itu sunnah, karena memang kan nggak ada nih silu wujuhakum maidiyakum minal marafiq wamsahu biruusikum marjulakum minal ka'bain. Telinga nggak masuk. Nah, telinga itu hanya sunnah. Terus ini Gus, yang menarik itu ketika ada saudara kita yang mungkin sudah dari kecil sudah muslim dan mungkin ada yang mualaf dan mereka itu tatoan Gus. Ya, Pripun Gus hukumnya Gus? tatoan. Tato itu kan sering kita jumpai dan kita pun mau menyampaikan langsung juga kan nggak enak, takut salah atau takut dia tersinggung gitu loh. Tatoan tidak ada masalah. Karena masalah nggak masalah, karena gini, kalau misalnya sekarang menghilangkan tato itu kan seolah-olah ini kita itu apa, menganiaya jasad kita, misalnya harus di setrika atau apa. Ya Islam tidak sampai begitu, tidak sampai harus apa, sampai mencederai apa jasad dari badan kita, kan tidak sampai begitu. Jadi dia tetap sah, baik mandi maupun tidak sah. Karena kalau melihat mafsadatnya ketika harus menghilangkan itu kan malah sulit. tapi bukan berarti mengajarkan tato Gus. Ya tidak. Dayak punya tato. Tatoan ya malah sholat malah repot ya. Yang lucu kan itu Gus, Iya. yang nggak bertato dan nggak sholat. Iya. Dan air mustakmal itu gini, Macam-macam air itu ada berapa sih Gus? apa? Macam-macam air itu ada berapa? Maksudnya ya air yang mensucikan. Ya ada yang mensucikan, ada yang katanya tadi ada Ya kan, mustahil, lah ya. Ada tohir mutohir. suci mensucikan maksudnya. Mensucikan. Hmm, Air hujan, air apa? sumber. Sumber, air semua. Hmm. Itu kan air mutlak. Misalnya air mutlak. Nah, balikannya dari air mutlak itu air yang dikoyiti. Maksudnya gini, misalnya segelas air. Nah, misalnya gelas air ini. Ketika ini saya campuri teh, Hmm. berarti kan ini tidak namanya air putih lagi. Penamaannya kan sudah berubah, air teh. Kasih kopi jadi Secara air dolen kopi. Kopi Ya. Penyebutannya itu sudah beda. beda. Ini suci, mau bisa diminum bisa apa, tapi tidak mutohir. Makanya mak suci mutohir, tapi ghairu mutohir, Tidak bisa tidak bisa mensucikan. mensucikan. Tohir tapi apa? Tapi ghairu mutohir. Suci tapi tidak bisa mensucikan. Berarti yang pertama tadi suci mensucikan. Ya, Yang kedua suci tidak mensucikan. boleh mensucikan. Tidak bisa mensucikan. Tidak bisa mensucikan. Air kelapa, Ah. air kopi. Oh, air kelapa nggak bisa Nggak gitu? bisa. Kan itu tidak air mutlak gitu. Oh gitu. Nah, Terus itu Gus, semisal kita ngopi nggak ada Bentar tutupnya ya, terus yang- ketelean cecek Gus, ya najis loh. itu nggak boleh diminum Gus. Ya, Kadang nggak kan boleh. ada orang yang disingkirkan terus diminum lagi Gus, mergo eman Duh, kena telek cecek. cecak. Lah ini Ya. telek ya najis ya. Sekalipun kecil. Nah, Kalau kecuali lalat? ini, kecuali kalau lalat, misalnya lalat itu kan biasanya itu Masukkan terus dulu. ini dicelup, misalnya dicelup kan kalau lalat itu kan di sebelah kanannya kan obatnya, di sebelah kiri kan yang kotorannya itu. Jadi kita kan celup berarti kan tawar lagi normal. Soalnya kan saya pernah Gus Kalau itu ngopi nggak itu ada masalah. nggak ada tutupnya, udah tak tinggal ke sana kemari tak minum lagi ternyata ada hitam-hitam dan telai cecek Gus. Tapi saya nggak tahu kopinya Kalau- sudah habis. Kalau Vicky nggak tahu ya tetap semuanya boleh-boleh saja. Oh nggak tahu kok ya. Nggak Berarti- Mau ada telek
ayam nggak tahu ya tetap nggak apa-apa. Kalau sapi ora masalah. Oh jenenge nggak tahu. Berarti itu najis Gus nggih. Ya najis. Karena ya misalnya di dalam air apa yang apa kan ada istilah dalam fikih itu kan ada dua kolah itu. Dua kolah itu berapa Gus? Maul kulatain. Maul kulatain ini idealnya apa? Satu dirok persegi. Untuk satu dirok persegi. Misalnya segini persegi. Satu diro itu setengah meter apa satu Iya, meter? setengah meter sudah dirok segini ya. Ada yang mengatakan segini kalau orang Jawa, ada yang mengatakan kalau orang Arab segini. Ya. Ini segi apa jenenge persegi. Misalnya apa? Ini Volume lah kalau di matematika itu volume. ya persegi ya, persegi. Jadi panjang, lebar, tinggi. Nah, itu. Kalau nggak ada orang matematika ya Ya. nggak jelas itu Orang nanti. statistik gitu ya. Nah, jadi kira-kira segitu lah. Berarti setengah meter lebarnya, panjangnya setengah meter. Iya. Atau satu diro lah. Kalau Iya, setengah meter kan iya, kita belum belum Iya. deal masalah definisi itu. Iya. Tingginya juga satu diro itu. Iya, Oh. satu diro. Berarti Ya. kalau tadi kopi itu najis Gus ya. Tapi kalau semisal ada orang punya hajat, itu Kopi satu najis gimana yo? yang kena Oh. kena cecek ya, Kok. Nah, itu, Apa itu nah, itu kopi? nanti kan ada istilah maun kolil, maun kasir. Nah, itu batasannya itu. Iya. Ketika ini kena najis, kalau kurang dari 2 kolah, maka ketika kena najis maka ini dihukumi najis. Satu Kalau paket kalau besar kurang itu. ya. Kalau maul kolil, Iya. maul kolil itu adalah kurang dari 2 kolah. Tapi ketika misalnya lebih dari 2 kolah, kena tai cecek misalnya, nggak ada masalah selama nggak berubah. Jadi tadi kembali kepada Nggak berubah nggak berubah itu tadi. warna. Ya itu Rasa tadi. juga nanti repot Iya. lagi nanti. Namanya nggak berubah 3 sifat itu tadi. Nah, 3 sifat yang satu masih inilah. Iya. Perlu kita bahas lebih detail kapan-kapan Iya. Gus itu. Jadi Saya masih penasaran Itu. dengan sifat rasa itu. Berarti nggak? kan itu Gus ya, kita itu sebagai muslim ketika mau melakukan ritual ibadah sholat atau segala macam harus menjaga suci itu tadi. Iya, Gus, ya. makanya nanti kalau air itu sedikit, ya dibanjur saja segini aja cukup kok sebenarnya. Tidak harus banyak. Makanya orang Indonesia itu terkenal dengan manusia air. Karena orang Arab itu paling ketika wudhu hanya segini cukup kok. Bisa rata Wait, Gus. satu kali wes. Ya, Tapi nyun sewu Gus, itu pakai imam apa kalau di Arab? apanya? Loh, Syafi'i pun juga sama. Oh, Kan gitu. ini kan hanya satu kali. Sekali. Sekali sudah. Pokoknya ini Itu, Nah, itu- harus rata apa enggak Gus? ya itu sekali kan sudah rata itu. Kan gini kan sudah rata. Sekali, kalau kedua ketiga itu kan hanya sunnah saja. Berarti satu botol ini kemungkinan besar bisa untuk buat itu. Bisa. Contoh prakteknya maksudnya Gus, gimana penjelasannya? Lah ini kan misalnya segini dikit. apa gini ya. Ye, Hancur kayak gini. ye. Red. Ini kan sudah mengalir. Ya wes Oke. sudah. Nah, terus. Tapi jangan dipisah lagi ya. Pokoknya satu kali ini nempel terus. Ya Oh, sudah. gitu. Iya. Dipisah Sampai gimana merata. maksudnya Gus? Hah? Dipisah gimana maksudnya? Maksudnya ini jangan git terus ini lagi Itu kan udah nggak boleh? Iya, kan sudah Mustakmal. itu lagi sudah. Ya, Oh, itu. berarti harus nempel Ya terus. nggak gitu ya? nempel ya tinggal gini aja sudah rata sudah. Ya anggap nggak nyampe satu botol sedikit lah itu Iya. terus tangan. Terus tangan juga satu kali aja. Oh gitu. Terus sini. Ini wes. Ini Oh. yang sini. Sudah. Terus Kan kaki sudah juga mengalir. sama. Ini sama. Kalau kaki kan mesti disuar kayak gini Gus. Lah enggak, meskipun sini saya Diginiin. Ini Sap bawah masalah. juga. Iya. Eh. Enggak masalah. Seperti cara basuhnya Iya. tayamum Gus nggih. Loh, tayamum beda. Nek tayamum kan cuma hanya apa? Kalau wajah kan Wajah dan tangan aja. Nah, terus mustakmal itu begini. Mustakmal ini kan yang kadang menjadi ragu di masyarakat itu kan misalnya kita ada satu ember ya, terus kena percikan, ini kan kadang kita ragu
Percikan yang apa kita? percikan air yang setelah wudhu, percikan hanya percikannya saja. Oke. Ya kan? Ini termasuk air mustakmal. Hmm. Ikut mustakmal semuanya Satu atau ember. tidak? Iya. Nah, ini kepripun? Nah, jadi gini, sama seperti tadi itu, bahwa logikanya air yang hanya sedikit yang mencampuri yang jana yang agak besar ini. Ini kan tidak akan mampu untuk merubah, kecuali lebih banyak air mustakmalnya. Ini cuma sedikit kena grojok sakmene, ini berarti kan airnya jadi mustakmal. Tapi karena hanya percikannya saja nggak ada masalah. Itu. Gitu. Sekarang apakah berlaku untuk mutanajis? Ketika satu ember kena cipratan air Loh, yang beda air mutanajis dengan itu. Wong ini gak mutanajis kok. iya itu air murni. Nah. Nggih. Wong gini loh Pak Eko. Nggih. Mustakmal itu. Saya ketika ini tidak ada Pak, tidak gini. Mustakmal itu pengertiannya setelah air yang Digunakan setelah untuk dibuat mensucikan. untuk bersuci. Ya, digunakan Ketika untuk saya kobok, Nah, ini ono mangkok, tak kobok. Ini tidak mustakmal. enggak, karena bukan Karena untuk belum- mensucikan. Nah iya, Oke. makanya itu. Jadi beda antara mustakmal dengan najis beda. Enggak, maksud saya gini, Nyun Hmm. Sewu. Tadi tetap airnya tetap satu ember itu adalah air suci mensucikan. Iya. Kemudian kena percikan Iya. mutanajis. Lu kok mutanajis? Kena percikan air misalnya kok ada kotoran di bawah. Lu Ini beda lagi. lagi makanya Nyun Sewu maksud saya apakah logika yang jenengan pakai karena tidak merubah substansi ember yang banyak, wong hanya percikan mutanajis kok. Loh, Apakah itu nanti dianggap mutanajis air enggak, yang maksudnya ember? beda antara mustakmal dengan najis beda. Oh, berarti nggak sama logikanya. Nggak sama, ya. Oh, berarti kalau kena satu percikan, meskipun itu lebih banyak air sucinya, tetap mutanajis air itu. Enggak. Misalnya Ah, misalnya ada satu ember. satu Kena- ember air suci air mensucikan. Misalnya kena apa? Kena air mustakmal setengah botol ini lah, tidak ada Iya. masalah. Berarti itu status air ember itu masih Suci mensucikan. suci mensucikan. Iya, tidak hukumi Mustakmal. mustakmal. Tidak. Karena logika jenengan tadi adalah alasannya adalah karena airnya lebih sedikit yang mustakmal. Iya, dan hanya percikan saja. Nah, maksud saya Beda dengan misalnya Mm. apa jenenge kok hanya setengah gini, air mustakmalnya 1 gelas. Nah ini namanya mustakmal. Nggih, saya paham. Maksudnya gini lah, Gus. Kan airnya sedikit yang mustakmal. Karena yang satu ember suci mensucikan kan lebih banyak. Iya. Alasannya kan itu toh. Mm. Maka status ember itu meskipun kecipratan yang mustakmal, Iya. maka tetap suci mensucikan. Nah. Sekarang kalau cipratannya, Heeh. cipratannya itu bukan air mustakmal, tapi air Nice. mutanajis. Ya masuk hukum awal tadi. Mutanajis semua. Iya, maul kolil dan apa jenenge? Oh. Maul kasir tadi itu. Oh gitu. Kulata ini tadi itu. Hmm. Makanya ada istilah kulata ini itu adalah untuk ukuran. Hmm. Makanya ketika kita buat kolam atau kamar jeding mandi, idealnya ya minimal 1 meter persegi lah. Biar Wah. untuk apa? Menjaga ketika ada Kecipratan. itu najis, bukan najis, tidak sampai merubah yang total. Hmm. Itu tidak sampai merubah hukum ini. Tapi ketika misalnya hanya misalnya oke lah satu Ember. ember Kurang dari 2 kula maksudnya kan. Nggih. atau lebih dari 2 kolah misalnya. Nggih. Terus kok kena apa ringso segini, setengah gini lah. Hmm. Biar kan wis Murung. misalnya tak ambil tak cedok. Orang umum tawari. Ini kira-kira air apa, baunya apa, rasanya apa. Hmm. Orang umum kan sudah bisa melihat ya. Nggih. Ini itu berarti air ringso. Ya. Nah, itu meskipun air ini lebih dari 2 kolah, Hmm. tetap tidak bisa mensucikan karena apa? Berubah bentuk Karena sudah. sudah berubah. Berubah warna atau Iya. rasa lah itu. Nah, itu. Bau. Ukurannya di situ. Ukurannya ketika kita ambil, orang umum lihat loh. Karena hukum itu Ya, tapi Padahal kan manusia ya, umum. oke. Umumnya. Umumnya beda dengan orang apa katarak misalnya dari segi penglihatan utawa dhewe gak iso ngrasakno antara manis dan itu kan bukan ukuran umum. Ya. Manusia normal, kan ukurannya kan manusia normal. Ya. Gitu.
Berarti kalau umum itu sebenarnya juga kurang jelas. Kurang jelas itu artian gini lah maksud saya, bukan Gini. kurang jelas ini. Subjektif Iya, maksudnya. ngarani doyok misalnya. Ah, Rata-rata kira-kira ana wong 50. ya. Wong wedok 50. Ngarani doyok ganteng apa ora? Ah. Nah, itu. Oh, berarti itu konsep statistik yang dipakai. Kalau cuma 2 yang mengatakan itu, 48 mengatakan ini misalnya. Tetap 48 yang dipakai. Nah, iya kayak gitu, umum. Akumulasi. Umum. Umum itu berarti nggak mutlak semuanya mengatakan hal yang sama. Berarti hukum itu kan mayoritas lah ya. Ya. Mayoritas toh. Tapi tetap ada yang minoritas. Iya, tetap ada. Berarti kan sing bermasalah kan sing iku mau dah. Karena yo rungokno yo statistik kuwi iki asline nganggo statistik lho yo. Umume. Ya ini lor, barangkali ini lagi membahas soal bab fikih sesuci dan beradas besar caranya menghilangkan gimana, berpikir gimana. Dan semisal ada pertanyaan monggo di kolom komentar, nanti langsung kita itu balas.